Coba, kalau seorang presiden sudah kirim surat kepada gubernur, sudah dikasih surat gubernur, setelah itu ditanya, sudah kamu baca suratku? Oh sudah Pak Presiden. Malah di provinsi saya bikin lomba membaca surat presiden. Mana yang paling bagus bacaannya, saya kasih hadiah. Oh bagus. Kamu sudah paham belum isi suratku? Oh sudah. Saya undang ahli-ahli bahasa supaya tidak salah memahami surat presiden. Bagus, bagus. Terus sudah dilaksanakan belum perintah dalamnya? Nah itu yang belum Pak. Nah. Kita hanya lagu-lagukan saja, tapi isi di dalamnya nggak kita ambil. Ampun. Ada satu orang dokter dikirim ke satu daerah yang terpencil, daerah yang terisolir. Untuk apa? Menangani kesehatan masyarakat terpencil tersebut. Diberi ambulan, diberi rumah dinas, diberi Honda dinas, diberi gaji, diberi fasilitas. Untuk apa? Untuk menangani tugasnya. Dokter tersebut tidak setiap hari ada kegiatan, kadang-kala nganggur. Cari kegiatan lah. Belilah ayam dia 10 ekor induknya, 1 jantannya. Beberapa minggu kemudian sudah mulai bertelur. Bikinkan kandang, sangka untuk bertelur. Beberapa bulan kemudian sudah pada menetas. Maka anak ayamnya banyak. Kalau 1 ekor induk sudah 10 ekor, sudah 100 ekor anaknya. Maka dipisahkan, dikasih lampu. Oh ini anak sudah semakin besar, induknya pun sudah mulai menetas lagi. Maka dibikin kandang yang besar lagi. Perlu pur, maka dengan ambulan dia beli pur, beli pelet, beli dedak. Terus seperti itu akhirnya berkembang biak. Sehingga terkenal lah, kalau orang perlu telur, tempat Pak Dokter. Perlu ayam, tempat Pak Dokter. Pak Dokter mikir lagi nih, pemasarannya kemana ini? Dia mulai kenalan dengan pemilik rumah makan, warung-warung makan. Mulai kenalan dengan toke-toke ayam, bagaimana untuk pembuangannya. Maka Pak Dokter mulai sibuk dengan peternakan ayam. Suatu saat datang seorang nenek-nenek dengan membawa cucunya. Pak Dokter, ini cucu saya 3 hari muntah berak. Pak Dokter sedang pegang-pegang ayam. Oh Nek, nanti aja lah, ini tanggung Nek, zuhur, nanti setelah zuhur nenek kemari. Setelah zuhur datang lagi nenek tadi. Datang lagi nenek ke situ. Pak Dokter, sudah sholat zuhur nih Pak Dokter, apa? Aduh Nek, ini banyak mahasiswa sedang penelitian untuk masalah peternakan Nek. Kasihan dia, ini studi lapangan, datang kemari, nanti asar aja lah Nek. Asar nenek ke sini. Baik Pak Dokter. Kembalilah nenek tadi. Setelah asar datang lagi, ternyata Pak Dokter sedang sibuk menyiapkan. Maaf ini Nek, ini orang penting sedang mau beralih, harus dikirim sekarang ayam-ayamnya. Kalau tidak nanti bisa kacau ini Nek. Nanti ajalah maghrib nenek kemari. Setelah maghrib datang pula nenek tadi ke sana. Ketok rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Nek, ini Nek lagi hitung-hitungan dengan toke-toke ayam Nek, sama pemilik rumah makan lagi hitungan bun-bun baru, bun lama. Nanti Isya nenek kesini ya. Habis Isya nenek, namanya orang kampung lugu, pulang lagi. Datang lagi, ba'da Isya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya Pak Dokter yang membukakan pintu. Ada apa Nek? Ini cucu saya Bu, kata Pak Dokter setelah Isya suruh ke sini. Nek itu lihat tuh, Pak Dokter tidur di sofa tuh, di kursi. Nggak tega Nek, dari pagi Nek belum istirahat. Kalau besok pagi aja gimana Nek? Tuh lihat Nek, kasihan Nek. Ya namanya orang kampung lugu. Iyalah Bu, pulang. Besok pagi selepas subuh terdengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal cucu Ibu Fulana. Coba kalau kita jadi gubernur yang meng-SK-kan dokter yang macam ini, apakah kita bangga atau kecewa? Kita dikirim untuk menjadi dokter, tahu-tahu laporannya sukses menjadi peternak ayam. Begitu juga kita Pak sekalian. Kita diciptakan Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi ternyata sampai di dunia malah lupa mengabdi, jadi ahli ini, ahli itu, pakar ini, pakar itu, bos ini, bos itu, Masya Allah. Hari yang mulia, gagal kita.
Kalau kita gagal sebagai hamba Allah, pulang tidak mendapatkan ridhonya Allah, maka yang mulia, kesusahan, kesengsaraan yang selama-lamanya, hina yang selama-lamanya. Maka bagaimana kita menjadi orang-orang yang cerdas? Kita dudukkan maksud hidup kita sesuai Allah ciptakan kita untuk apa? Yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kita jadikan ladang sawah kita sejadah pengabdian kepada Allah. Kenapa? Hasil ladang kita niatkan nanti kalau dapat panen, kugunakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita berdagang silahkan, itu keperluan, itu juga karunia Allah, ambil. Tapi niat kita apa? Nanti kalau dapat untung, aku gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga ladangnya jadi sejadah pengabdian kepada Allah, pasarnya jadi sejadah pengabdian kepada Allah. Tapi kalau perkara ini nggak duduk dalam kehidupan kita, Pak sekalian, pasti tertib hidup kita terbalik. Maksud hidup jadi keperluan, keperluan hidup jadi maksud. Agama hanya bila perlu saja. Kalau dunia, oh inilah pokok, ini harus, nggak boleh tinggal. Terbalik, yang maksud jadi keperluan, yang keperluan jadi maksud. Seperti orang punya anak, nyarikan makan untuk anak. Dia juga memelihara kambing, nyarikan makan untuk kambing. Maksudnya jelas, suatu saat anaknya sakit, nggak apa-apa, kambingnya dijual untuk berobat anak. Benar, memang dia dipelihara kambing untuk apa? Untuk maksud. Korbankan kambing untuk kesehatan anak. Jangan terbalik, kambingnya sakit, anaknya dijual untuk berobat kambing. Dunia kita cari untuk apa? Ya untuk bekal mengabdi kepada Allah, untuk kampung akhirat kita yang abadi. Sehingga apabila agama kita ini memerlukan, kita korbankan. Jadi amal ibadah kita, harta yang diinfakkan di jalan Allah. Jangan dunia kita sakit, kita korbankan agama demi dunia. Na'udzubillah. Maka hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah duduk dalam pemikiran kita bahwasanya dunia ini keperluan dan akhirat inilah tujuan, agama inilah maksud hidup kita, maka kita duduk dalam hati bahwasanya apa? Hidup kita untuk mengabdi kepada Allah. Itulah yang kita ikrarkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, Rabb semesta. Untuk inilah kita hidup, yaitu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah ini ada dua bentuknya. Yang pertama melaksanakan kewajiban. Yang kedua melaksanakan tugas. Jadi ada tugas, ada kewajiban. Beda. Kita sering ngomong, kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban. Tapi untuk memilahnya kadangkala kita tidak bisa. Seorang polisi punya kewajiban dan juga punya tugas. Apa kewajibannya? Wajib datang ke kantor, wajib datang tepat waktu, wajib pakai seragam dinas lengkap, wajib mengikuti apel. Setelah itu absen, tanda tangan. Nah, setelah itu berpencarlah mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing. Baru berangkat bertugas. Apa jadinya kalau polisi hanya memikirkan yang penting aku datang ke kantor, datang tepat waktu, pakai seragam dinas lengkap, apel, tanda tangan, absen. Selesai absen, ambil motor, pergi ke kafe, pesan kopi, rokok samsu, baca WA. Simpang jalan macet, petugasnya lagi ngopi. Dua kampung berkelahi, yang satu sudah robek perutnya, yang satu patah tangannya, putus kakinya. Semakin menjadi perkelahian. Petugasnya lagi ngopi. Kacau kehidupan. Begitu juga umat Islam yang sudah sadar maksud hidupnya untuk mengabdi kepada Allah, tapi dia hanya melaksanakan kewajibannya saja. Yang penting aku sholat, puasa, zakat, haji, dah surga, dah. Surga udah di tangan.
Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Doa. Terus siapa yang dakwah? Inilah tugas. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Maka umat Islam ini, umatnya Nabi, punya tanggung jawab, punya tugas, yaitu berdakwah. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, hari pertama dia tanya, setelah aku masuk Islam, terus apa lagi tugasku ya Rasulullah? Apa yang menjadi tugasku juga menjadi tugasmu. Sampaikanlah dariku, walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Dakwah. Ini tugas, sejak tahu satu ayat, disuruh dakwah. Sayyidina Umar hari Jumat pagi masuk Islam, hari Jumat sore dakwah. Ketika haji wada, Nabi memberikan nasihat yang panjang dalam khutbatul wada, khutbah perpisahan. Nasihat yang sangat panjang. Sahabat menangis, seolah-olah ini nasihat perpisahan. Maka setelah panjang nasihat Nabi, Nabi tanya, hal balagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Bukankah aku sudah menyampaikan? Maka sahabat menjawab, qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillahi haqqa jihadi. Engkau telah menyampaikan risalah. Engkau telah menunaikan amanah. Engkau telah menasihati umat. Engkau telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Nabi angkat tangan beliau, Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Saksikan ya Allah. Nabi memberikan laporan tugasnya berdakwah. Dan setelah itu Nabi memberikan instruksi kepada para sahabat yang berhaji waktu itu dengan instruksi yang terkenal, falyuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaklah kalian yang hadir, kalian sampaikan kepada yang tidak hadir. Maka para sahabat, mereka bertebaran ke muka bumi menyampaikan agama. Sehingga kita yang jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, mendapatkan Alhamdulillah. Sehingga kita yang jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, mendapatkan juga cipratan hidayah. Lihat bukti para sahabat, mereka bertebaran ke muka bumi. Kalau kita pergi ke Barus, saya pernah pergi ke Barus, di sana banyak makam para sahabat. Bukan satu makam, beberapa komplek pemakaman. Masih tertulis dengan bahasa Arab di situ. Masih keturunan Mu'adz bin Jabal, ada yang keturunan Mu'adz bin Jabal di situ. Masya Allah. Itu bukti bahwasanya para sahabat mereka mendakwahkan agama sampai ke ujung-ujung dunia, nggak pulang lagi. Mesir itu adalah daerah Afrika. Kirim Amr bin As ke sana. Akhirnya bahasanya bertukar jadi bahasa Arab. Sudan itu Afrika, akhirnya bahasanya tukar bahasa Arab. Maroko, Maghrib, Afrika jadi bahasa Arab. Tersebarlah 2/3 dunia sampai ke ujung-ujung dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Cina, Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Demi apa? Demi mendakwahkan agama. Kalaulah mereka hanya berpikir yang penting aku sholat, puasa, zakat, haji, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Haji, memakmurkan Masjidil Haram, Masya Allah, memberi minum orang haji. Kalaulah mereka hanya berpikir untuk diri mereka sendiri, barangkali hari ini kita masih menyembah kayu dan batu. Kenapa para sahabat keluar di jalan Allah? Karena fadilahnya keluar jalan Allah luar biasa. Dan inilah yang menjadikan umat ini dimuliakan oleh Allah dibandingkan umat-umat yang lain. Bukan di kewajibannya ibadah. Bukan di kewajibannya ibadah ini umat ini mulia, tidak. Umat ini mulia karena di tugasnya dakwah. Kalau kita lihat ibadah kita, kalah kita dengan umat terdahulu. Kita disuruh puasa, kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi biasa aja, puasa itu biasa. Orang dulu juga puasa. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan, nggak usah aneh, nggak usah takjub.
Orang dulu juga puasa. Oh, sholat kita, orang dulu juga sholat, malah sholatnya lebih banyak. Dikasih apa? Kasih sholat berapa? 50 waktu. Minta kurang. Kurang 5, kurang 5, kurang 5, kurang 5. Tinggal 5. Orang terdahulu sholatnya 50 waktu. Matahari waktu zaman Nabi Musa juga matahari zaman kita ini. Artinya waktunya juga 24 jam. Kalau 24 jam sholatnya 50 waktu, berapa menit sekali itu? Tapi umat yang seperti itu tidak dikatakan umat yang terbaik. Tapi kita dikatakan oleh Allah sebagai umat yang terbaik karena tugas, bukan karena kewajiban. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, untuk menyeru pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk dakwah. Karena tugas dakwah inilah yang menjadikan umat ini mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Walaupun umurnya pendek, walaupun ibadahnya sedikit, walaupun badannya kecil. Umat terdahulu umurnya panjang, satu nenek-nenek menangis terseduh-seduh. Kenapa kamu menangis begitu sedihnya, Nek? Ini cucuku meninggal, bekalnya belum cukup menghadap Allah. Masih terlalu muda. Memangnya berapa umur cucumu? Baru 200 tahun. Kalau cucunya baru 200 tahun itu pendek, Pak. Neneknya berapa itu? Tapi umat yang umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak, badannya kuat-kuat, tidak dikatakan sebagai umat yang terbaik. Nah, kita umur pendek, ibadah dikit, badan kecil, dimuliakan, dibangga-banggakan karena tugas dakwah. Maka kita pahami betul ini usaha dakwah, usaha yang menjadikan umat ini mulia dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, kita telah dipilih Allah dalam usaha dakwah. Sehingga suami-suami kita mulai belajar dakwah 3 hari. Dengan suami kita belajar 3 hari, kita pun akhirnya tahu usaha dakwah ini gimana. Di zaman Nabi dulu gimana dakwah. Akhirnya di antara ibu-ibu pun sudah mulai diajak sama suaminya. Keluar 3 hari Mas Turoh, Masya Allah. Alangkah indahnya usaha agama ini. Digandeng kita oleh suami kita, ya Allah. Ini gandengan kasih sayang karena Allah. Gandengan yang akan menjadikan kita melenggang melintasi jembatan sirat, memasuki surganya Allah. Inilah gandengan kasih sayang keikhlasan yang akan menjadikan anak-anaknya nanti semuanya kumpul di surga. Masya Allah, ini usaha yang luar biasa. Maka hari ini para ibu-ibu sekalian, tanpa pengorbanan para ibu-ibu, usaha dakwah yang besar ini akan gagal. Seluruh para nabi yang berdakwah, Allah pilih dari kalangan laki-laki. Gak ada satupun nabi yang perempuan, gak ada. Dan ibu-ibu jangan kecil hati. Walaupun seluruh para nabi itu laki-laki, hidayah yang berada di tangan Allah, itu Allah tunggu akan diberikan melihat pengorbanan istri-istrinya para nabi. Begitu juga hari ini. Hidayah memang di tangan Allah. Nabi pun gak bisa ngasih hidayah. Tetapi hidayah berapa yang Allah akan berikan? Allah menunggu pengorbanan istri-istrinya. Maka lihat, dalam Al-Quran diceritakan Allah. Nabi Nuh yang berdakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Tapi bagaimana hasilnya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak bertambah pengikutku kecuali sedikit. Kenapa Nabi Nuh josnya kayak gini? Kok pengikutnya sedikit? Karena istrinya tidak mau membantu suaminya dalam berdakwah. Tapi masih lumayan. Walaupun gak bantu, tapi gak ganggu. Abang dakwah aja lah, tapi gak usah ngajak-ngajak aku. Nah, yang kayak gitu itu punya prinsip, itu seperti prinsipnya istri Nabi Nuh. Ada juga hidayah, tapi sedikit. Yang lebih parah lagi adalah istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut ini, Nabi Lut dapat tamu, orang ganteng-ganteng, malaikat, dibocorkan sama kaumnya. Padahal kaumnya ini paling pantang melihat orang ganteng. Orang-orang homo, orang-orang sodomi. Malah dibocorkan.
Bukan hanya nggak membantu, malah dia mengganggu. Suaminya Nabi Lut dakwah, keluar rumah mau dakwah, istrinya juga keluar rumah, menguntit di belakangnya Nabi Lut. Kalau Nabi Lut nanti dakwah, dia juga dakwah dari jarak jauh, ngasih isyarat, nggak usah didengar, suami saya itu stres. Maka karena istrinya seperti itu, dari kaumnya satu pun nggak ada yang ikut Nabi Lut. Satu pun. Maka hidayah memang nggak keluar, nggak diturunkan. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, istri-istrinya mau dia berkorban di jalan Allah. Maka lihat hidayah bercurah-curah. Hidayah bercurah-curah. Lihat sekarang ini berapa orang yang berangkat haji ini semua. Sampai menunggu, waktu tunggunya lama lagi. Sampai nggak muat-muat orang berhaji. Lihat berapa banyak orang yang berkorban. Itu semua mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan keluarganya. Lihat orang pergi sa'i itu, waktu di haji ataupun umroh. Sa'i Safa Marwah. Ngapa? Allah menghargai seorang wanita yang mau ditinggal suaminya keluar di jalan Allah. Allah suka yang seperti itu. Maka semua orang suruh niru sekarang. Tiru kayak gitu. Resapi itu bagaimana Allah menghargai seorang wanita yang demi perjuangan agama Allah rela ditinggal-tinggal. Hari ini kita ditinggal, depan kita ada tetangga, kiri ada tetangga, beras satu karung, sumur ada. Siti Hajar nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Tapi bagaimana keyakinan Siti Hajar ketika Nabi Ibrahim berangkat? Ditanya, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk atau yang mengatakan, ya. Maka Siti Hajar penuh keyakinan mengatakan, pergilah, idzal la yudayyi'ana. Allah pasti nggak akan sia-siakan kami. Keyakinan semacam ini yang mau kita tiru, ibu-ibu sekalian. Ini yang Allah suka. Allah tuh nggak pernah tidur. Allah tuh maha melihat. Allah tuh pengasih, penyayang. Semua pengorbanan kita akan dibayar lunas nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim, ini adalah keturunan dari beliau. Dari Siti Sarah melahirkan Ishak. Dari Ishak nanti melahirkan keturunan nabi-nabi Bani Israel. Dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Siti Sarah ini ditinggalkan cuma sebentar. Tapi kalau Siti Hajar ditinggalkan sampai 13 tahun. Semakin banyak pengorbanan, semakin tinggi Allah berikan pengorbanan. Yang ditinggal sebentar, diangkat juga jadi nabi tingkat regional. Tapi yang ditinggalkan lama, mujahadahnya besar, diangkat nabi internasional. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini belajar para ibu sekalian. Kita belajar mengikuti jejak mereka. Maksudnya setelah kita ini haji, lihat begitu, ambil pelajaran. Allah tanyakan dalam Al-Quran, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya utuh-utuh kepada Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang hanif, sementara Allah telah angkat Ibrahim menjadi kekasih. Inilah jalan hidup kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Di dalamnya berisi tentang cerita-cerita, 2/3 isi Al-Qur'an cerita-cerita. Dan semua cerita-cerita dalam Al-Qur'an adalah cerita-cerita dakwah. Bagaimana dakwahnya Nabi Musa diceritakan, setiap juz dalam Al-Qur'an ada. Dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Lut, dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Yunus, dakwahnya Nabi Sulaiman. Bahkan Allah ceritakan juga dakwahnya burung hudhud. Seekor burung kecil, bulunya jelek, kicaunya nggak merdu. Nggak ada yang diandalkan, digoreng pun dagingnya kecil, dipandang pun nggak menarik, didengar pun nggak merdu. Tapi Allah ceritakan dalam Al-Quran, kenapa? Karena burung ini punya risau fikir dakwah. Dia terbang di satu kaum yang namanya kaum Saba. Dia melihat ada orang menyembah matahari, dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balkis, menyembah matahari.
Maka burung ini risau pikir, ini orang kok menyembah matahari. Bagaimana di akhirat nanti kalau dia nggak menyembah Allah? Risau pikir ini disampaikan kepada Nabi Sulaiman. Nah sekarang kisah ini yang mulia diceritakan kepada kita. Diceritakan kepada kita. Ini Al-Quran bukan untuk burung. Ini Al-Quran bukan dongeng pengantar tidur. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Apa petunjuk yang Allah berikan melalui kisah ini? Cerita-cerita ini adalah petunjuk untuk kita. Ini sindiran Allah kepada kita. Burung tuh nggak diberi tugas dakwah, tapi dia mikir, risau, sedih. Ada orang nggak menyembah Allah tuh sedih. Ini sindiran Allah kepada kita. Burung aja sedih, masa kamu nggak mikir sih? Kamu nggak sedih lihat orang nggak taat pada Allah? Burung tuh kepalanya kecil, otaknya kecil, tapi pikirnya besar. Kita ini kepalanya besar, tapi pikirnya apa? Masya Allah, duit, piti. Ini sindiran Allah. Burung hudhud ini bersama Nabi Sulaiman di Palestina. Sementara kaum Sabah itu ada di Yaman, sudah luar negeri. Burung aja pikirnya luar negeri. Masa kamu mikirnya cuma Padang Panjang aja? Allah. Itu sindirannya sebenarnya. Itu maksudnya kita pikirkan, kita amalkan. Quran ini bukan hanya mau dilagu-lagukan, bukan hanya mau dimusabah. Coba, kalau seorang presiden sudah kirim surat kepada gubernur, sudah dikasih surat gubernur. Setelah itu ditanya, sudah kamu baca suratku? Oh sudah Pak Presiden. Malah di provinsi saya bikin lomba membaca surat presiden. Mana yang paling bagus bacaannya, saya kasih hadiah. Oh bagus. Kamu sudah paham belum isi suratku? Oh sudah. Saya undang ahli-ahli bahasa supaya tidak salah memahami surat presiden. Bagus. Terus sudah dilaksanakan belum perintah dalamnya? Nah itu yang belum Pak. Kita hanya lagu-lagukan saja, tapi isi di dalamnya nggak kita ambil. Lebih kecil daripada daripada burung hudhud. Apa itu? Semut. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu semut. Nama suratnya pun surat semut. Surat An-Naml, surat semut. Kenapa ini kok ada surat semut ini diceritakan Allah? Ternyata ada semut yang dakwah. Karena semut dakwah, bukan karena semut cantik, bukan. Karena semut dakwah lah diceritakan Allah dalam Al-Quran. Allah hargai. Semut yang punya risau fikir agar saudaranya selamat. Dia ajak supaya menyelamatkan diri, supaya selamat. Kata-kata dakwahnya pun Allah hargai. Allah ulang menjadi firman Allah. وَقَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Hai semut-semut saudaraku, segeralah kamu masuk ke lubang-lubang kalian. Jika tidak, kalian nanti binasa terinjak-injak Nabi Sulaiman dan pasukannya. Mereka mau lewat, mereka nggak menyadari. Cepat masuk. Semut yang punya pandangan luas. Dia risau kalau tidak dikasih peringatan, saudara-saudaranya celaka. Dia dakwahi mereka agar selamat. Coba. Semut yang memikirkan agar saudaranya selamat, Allah hargai. Coba. Kalau semut di Padang Panjang ini, ya, di Padang Panjang ini, dibakar oleh Pak Yunus. Masuk Quran Singgala nggak Pak? Alah cuman semut aja. Ada di rumah kita semut banyak itu kan. Kita siram sama minyak tanah. Masuk Quran nggak? Alah cuman semut aja, nggak punya harga Pak, mau mati-matilah, nggak ada harganya. Tapi Allah hargai, dimasukkan dalam Al-Quran, diviralkan Pak. Kenapa? Karena semut dakwah. Bahkan semut yang dakwah ini semut perempuan Pak. Wa qalat namlatu. Dalam bahasa Arabnya ada mutsanna, ada mudzakkar. Kalau qalat itu perempuan. Kalau ibu-ibu baca dalam hadis an Aisyata radhiyallahu anha qalat, nah itu. Tapi kalau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Semut betina dakwah. Coba. Masa kita kalah daripada semut?
Anak kita sudah balik gak pergi ke masjid, suruh dia ke masjid. Nah, anak kita perempuan sudah dewasa, nggak tutup aurat, kita diam saja. Apa nggak tahu akibatnya nanti? Henaku, nanti kalau kamu nggak tutup aurat itu kamu telah membukakan bangunan di neraka untuk ayahmu, untuk saudara laki-lakimu. Dakwahi dia, kasihan. Risau kita yang orang yang beriman tahu akibat perbuatan kita itu nanti akan menimbulkan kecelakaan panjang. Anak kita gara-gara dia mau ngikuti sinetron terus nggak mau ketinggalan sholat zuhurnya lewat. Kita orang yang beriman tahu Nabi bersabda, "Man taraka sholata hatta madha waqtuha thumma qada, udhiba fin nari hubban, wal hubbu 80 sanatan, was sanatu 360 yawman, kullu yawmin kana miqdaruhu alf sanatin." Barang siapa yang terlewatkan satu sholatnya lalu dikerjakan di luar waktunya, Allah akan siksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Satu tahun itu terdiri dari 360 hari. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Satu sholat yang tertinggalkan itu nanti kalau di total itu ketemu angka 28.800.000 tahun. Satu sholat. Kalau 2 sholat. Terus kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, dibiarkan begitu saja. Asik, waktu sudah masuk masih nonton, masih main. Tahu-tahu datang bulan. Tercatat dia menjadi orang yang meninggalkan sholat. Maka hadirin Allah SWT, Al-Quran ini cerita-cerita dakwah.